Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bernama Putri Ramadhani dari Fakultas Syariah semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hukum perikatan. Yang akan dibahas nanti itu adalah perikatan, perjanjian, sumber-sumber perikatan, baru perbedaan antara perikatan-perikatan yang bersyarat dan asas-asasnya. Langsung saja kita masuk ke pengertian perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua belah pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutannya. Dan arti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa itu. Timbullah suatu hubungan antara orang yang tersebut dinamakan perikatan. Sumber-sumber perikatan itu ada dua, yaitu perjanjian dan undang-undang. Perjanjian dalam perikatan yang timbul karena perjanjian kedua pihak di birut dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengingatkan diri dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk dipenuhi. Pihak di debitur wajib memenuhi presentasi dan pihak kreditur berhak atas presentasi. Yang kedua itu undang-undang. Undang-undang itu dalam perikatan yang timbul karena undang-undang hak dan kewajiban debitur dan kreditur ditetapkan oleh undang-undang pihak debitur dan kreditur wajib memenuhi ketentuan undang-undang dan undang-undang wajib di debitur berpresentasi dan kreditur berhak atas presentasi. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban tidak dipenuhi, berarti pelanggaran undang-undang. Macam-macam perikatan itu, perikatan memiliki macam-macam, yakni perikatan bersyarat, perikatan yang digantung pada suatu ketetapan waktu, perikatan yang membolehkan memilih perikatan tanggung-menanggung atau Halford delik atau solidar. Perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dibagi, perikatan dengan menetapkan hukum. Perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantung pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan ada tidak terjadinya. Perikatan digantung pada suatu pembatalan. Yang kedua, perikatan yang digantung pada suatu ketetapan waktu. Perbedaan antara perikatan bersyarat dengan perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana dalam suatu hal yang pasti akan datang meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya, misalnya seseorang meninggal. Yang ketiga, perikatan yang boleh memilih. Perikatan jenis ini adalah perikatan di mana terdapat dua atau lebih macam presentasi. Sedangkan kepada yang berhutang diserahkan yang mana ia akan melakukan. Misalnya, si berhutang boleh ia memberikan kuda atau uangnya. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Ini adalah jenis perikatan di mana beberapa orang sama-sama sebagai pihak berhutang berhadap dengan satu orang yang mengutang, atau sebaliknya. Dalam perikatan jenis ini beberapa orang sama-sama berhak menagih atau suatu piutang dari suatu orang. Perikatan yang kelima, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dibagi. Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi presentasi atau tergantung
pada dimaksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Persoalan tentang dapat atau tidaknya dibagi suatu perikatan terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain. Biasanya hal ini terjadi karena meninggalnya satu pihak yang menyebabkan digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian atau ahli waris. Yang keenam, perikatan dengan penetapan hukum untuk mencegah jangan sampai berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya. Banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati kewajibannya. Syarat sah perjanjian itu untuk sahnya suatu perjanjian itu 4 persyaratan yang diperlukan. Yang pertama ialah kesepakatan mereka yang mengikatkan diri mereka. Jadi kalau kita seandainya berjanji harus ada persetujuan dari keduanya. Tuh. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, itulah tadi persetujuan. Yang ketiga suatu hal yang tertentu. Yang keempat suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena berkenan dengan para objek, yaitu pelakunya langsung ya, yang membuat perjanjian itu. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenan dengan objek dalam perjanjian. Berarti itu apa yang diperjanjikan gitu maksudnya. Syarat perdata, sepakat mereka yang mengikatkan diri berarti para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat dan setuju. Jadi harus ada mufakatnya ya, mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan. Jadi tidak ada unsur paksaan dari pihak ini yang diberatkan atau pihak itu yang diberatkan. Harus ada persetujuan antara kedua belah pihak begitu. Di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa paksaan, tanpa penipuan dan khalifah. Terbukti dalam pasal 1321 KUHP ya. KUA Perdata. Misalnya sepakat untuk melakukan jual beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya. Jadi kalau seandainya ada penjualan beli tanah harus ketemu dulu, berunding, lalu perjanjiannya, mufakatnya, dan tidak ada memberatkan sebelah pihak, sama-sama menguntungkan dan sama-sama bersetuju dengan perjanjian mereka. Syarat kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan, tertulis dalam pasal 1330 KUH sudah mengatur pihak-pihak di mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu. Yang dimaksud itu adalah dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan atau objek perikatan harus jelas, setidaknya jenis barang itu harus ada. Terbukti dalam pasal 1333 ayat 1, yaitu kalau seandainya transaksi jual beli atau perjanjian jual beli tanah itu harus ada barangnya, ada lahannya, ada persetujuan dan surat-suratnya juga. Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal, berarti tidak boleh memperjanjikan suatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum nilai kesopanan ataupun ketertiban hukum. Terbukti dalam pasal 1337 KUH Perdata. Yang maksudnya ini halal itu tidak melanggar dari kode etik ya seperti berdagang manusia atau pelayanan seksual itu tidak boleh diperdagangkan dengan kesepakatan atau perikatan gitu.
dan tidak boleh itu dilakukan itu seperti berdagang narkotika dan yang lain-lain. Yang berikutnya kita masuk ke asas. Asas dalam perjanjian. Asas itu terbagi menjadi 13. Di sini ada 13 ya. 13. Yang pertama itu ada asas konsensualis atau persesuaian kehendak. Dan yang kedua asas kebebasan kontraks atau freedom on the counters. Yang ketiga asas kekuatan mengikat perjanjian. Yang keempat asas itikat baik atau good faith. Yang kelima itu asas kepercayaan atau Vertrauensgesetze. Yang keenam itu asas personalia. Yang ketujuh asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kesepakatan hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Nah, di sini kita akan membahas satu-satu ya asas-asas tersebut. Yang pertama itu adalah asas konsensual atau personalia kehendak. Asas konsensualisme merupakan esensial dari hukum perjanjian. Sepakat mereka untuk mereka yang mengikat diri telah dapat sepakat mereka yang mengikat diri telah dapat melahirkan perjanjian. Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak berjanji. Jadi yang dimaksud di sini itu perjanjian yang harus mengikat suatu orang untuk melaksanakan kewajiban dan haknya masing-masing. Asas kebebasan atau kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini dapat dianalisa dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan isi bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, ketertiban umum. Yang dimaksud dengan undang-undang di sini adalah undang-undang yang bersifat memaksa. Jadi kalau seandainya sudah terjadi perjanjian, maka itu kita harus patuhi karena kan sudah disepakati. Jadi apa ketentuannya kita harus ikutkan gitu. Jadi memaksa kita untuk patuh pada perjanjian kita. Yang ketiga itu asas kekuatan mengikat perjanjian. Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, perjanjian dibuat secara sah seperti berlakunya dengan undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi kalau seandainya kita buat perjanjian, kita juga harus menaatinya, itu maksudnya. Dan kita yang membuat, kita harus juga terikat dan kita juga akan mematuhinya. Dan asas itikat baik yang nomor 4 ya. Asas itikat baik dalam bahasa hukumnya disebut dengan the good ethos. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikat baik ini terdapat dalam pasal 13 ayat 3 KUH Perm yang menetapkan persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik. Jadi seandainya sudah jadi perhubungan, jadi perjanjian itu jadi harus dilaksanakan dengan baik, tidak ada unsur penipuan gitu. Asas kepercayaan. Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janji, dengan kata lain akan memenuhi presentasi di belakang hari. Jadi seandainya kita sudah membuat perjanjian itu, maka ke belakang harinya itu juga akan kita dapat juga hasil dari perjanjian kita itu.
Yang keenam, asas personalia. Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang mengaturnya dapat ditentukan dalam ketentuan pasal 13-15 KUA maksudnya ayatnya yang berbunyi, pada umumnya tak seorang pun dapat mengikat diri atas nama sendiri dan meminta diterapkan suatu perjanjian untuk diri sendirinya. Jadi kita dalam perjanjian itu tidak bisa berjanji pada diri sendiri kalau itu urusan pribadi ya. Kalau janji pada diri sendiri itu memperbaiki diri sendiri namanya. Jadi tidak ada itu ya. Yang ketujuh, asas persamaan hukum. Asas ini menetapkan para pihak di dalam persamaan derajat dan tidak dibedakan baik dari warna kulit, bangsa, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati. Jadi kalau seandainya kita sudah membuat perjanjian itu tidak memandang warna kulit, tidak memandang suku dan kasta ya. Tuh. Yang kedelapan itu asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut presentasi jika diperlukan. Dapat menuntut pelunasan presentasi melalui kekayaan di debitur. Namun di kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikat baik sehingga kedudukan kreditur dan debitur itu seimbang. Jadi seandainya kalau kita sudah membuat perjanjian itu haruslah kedepannya itu seimbang. Kalau kita seandainya melakukan, kita harus pembayaran, maka kita akan membayar. Ya, dan kesembilan, asas kesepakatan hukum. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kesepakatan hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihaknya. Itulah kesepakatan kalau seandainya membuat perjanjian itu, apalagi bagian dokumen-dokumen penting harus berdasarkan undang-undang juga, harus berdasarkan kesepakatan hukum yang hukum diterapkan di Indonesia pastinya. Asas moral yang ke-10, asas moral ini, asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela seseorang dadakan menimbulkan hak baginya untuk menggugat kompensasi dari pihak debitur. Juga hal ini dapat terlihat dari zakmer, di mana seseorang melakukan perbuatan moral yang bersangkutan mempunyai kewajiban atau hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan. Juga asas ini terdapat pada pasal 1339 Perdata. Faktor-faktor yang memberi motivasi pada bersangkutan melakukan perbuatan hukum ini itu berdasarkan kesusila atau norma sebagai panggilan hati nurani. Yang ke-11, asas kepatutan. Asas kepatutan ini dituangkan pada pasal 1339 KUA Perdata. Asas kepatuhan di sini berkaitan dengan ketentuan mengisi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan oleh rasa keadilan masyarakat. Jadi seandainya kita itu membuat keputusan itu harus ditetapkan dengan perjanjian. Yang ke-12, asas kebiasaan. Asas diatur dalam pasal 1339, pasal 1347 KUA Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian, tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal dalam kebiasaan yang lazim yang diikuti. Yang ke-13, asas perlindungan. Asas perlindungan mengandung arti bahwa antara kreditur dan debitur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan dalam pihak debitur karena pihak ini berada di posisi lemah.
Jadi kalau seandainya kita harus berimbang dengan undang-undang, harus bisa, kalau seandainya kita terjadi kasus penipuan gitu, bisa kita laporkan sesuai dengan undang-undang. Itulah untuk perlindungan kita berdasarkan hukum. Sekian untuk presentasi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Di sini saya Putri Ramadhani minta izin kalau seandainya ada kesalahan, dan semoga saja kita bisa lanjut dengan kuliah yang lebih baik lagi, dan semoga di luar sana pada sehat-sehat semua, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.